tim sok atuh Tolong didukung terus ya. hashtagnya di spam, hashtag Viva RRQ atau hashtag GoOnyx. Dan inilah dia draft and pick untuk game yang pertama dari match ketiga kita. Onyx Esports sedang mengamankan Jauhead, Pakuito, dan sementara RRQ Hoshi mengamankan Brody dan juga Selena. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini udah mulai fokus hero-hero yang overpower dan bahkan Jauhead menjadi priority dari 2 match belakangan ini, Profesor. Ya, mengingat kalau kita ngomongin masalah Jauhead, dia memiliki mobilitas dan juga rotasi yang sangat cepat. Ejector untuk pick off. Lalu jangan lupakan juga Unstoppable Force ini bisa meng-cancel banyak hal, Ranger Mas. Yap. Karena dia kan imung. Imung. Kenapa pakai imung? Kasih tahu Ji kenapa pakai imung, Ji? Karena biar amang. Biar amang. Kagak ada solusinya di situ, malah menambahkan yang baru lagi dong. Wah, Ini harus masuk ke komunitas kita. Iya. Komunitas para streamer amang. Streamer amang. Nimozeng. Iya. Nah, betul. Benar. Kayak Jadi, gitu. Pak Bolong, welcome to the club. Welcome to the club. Ya udah kalau begitu ini dia 3 hero yang udah langsung di-ban aja dari Onyx Esports. Sementara itu Natalia menjadi hero yang terakhir, masih cukup banyak yang terbuka. Ada Matilda, bisa jadi adalah pilihan pertama untuk Onyx Esports. Apakah Esmeralda akan diamankan untuk Arsepeng di sini? Karena mengingat juga dari segi side laner yang terbuka sangat lebar ada Esmeralda, dan untuk junglernya Cloud mungkinkah yang akan diamankan? Benedetta hanya diamankan. Jadi 2 side laner sudah diamankan terlebih dahulu bagi RRQ Hoshi. Yang tatat dan dandanya. Hah? Jika kali ini. Tandanya Ji. Yes. Whisking, apa namanya? Benedetta akan diamankan oleh Taka kalau menurut gua. Taka, Esmeralda akan diamankan oleh seorang Arsepeng. Arsepeng. Oke ya. Arsepeng yang seperti dugaan kita untuk sejauh ini ya akan menjadi sideline yang menggunakan Esmeralda. Tapi sekarang kita fokus lagi ke Onyx Esports. Ada 2 hero yang bisa diamankan. Apakah Cloud-nya akan diambil sekarang? Karena ini kesempatan terbuka sangat lebar untuk 2 hero yang akan diambil sesaat lagi. Meskipun begitu kali ini Onyx Esports berkesempatan sekali untuk mendapatkan Yu Sin Sin karena Cloudo mungkin menjadi priority kedua ketimbang YSS. Yisun Sin ternyata. Dan juga Baxia. Ulala, awu. No. Baxia ini bakal tidak dipakai oleh seorang keyboy kemungkinan besar. Tidak, itu pasti di sideline sih kalau menurut gua. Kemungkinan besar akan dipakai oleh seorang boot yang SC3. Atau cewek. Wow. Kalau aku mikir gini, kenapa harus cewek yang menggunakan Baxianya? Kenapa harus cewek sih lo diskriminatif banget? Kenapa nggak cowok? Karena nickname-nya cewek. Oh, right. Iya. Kalau nickname-nya CWK baru mungkin bisa, tidak diskriminatif. Makin ribet lagi, cewek sama cowok sama aja. Itu singkatan cowok. Cewek Kak. Iya dong. Ji, gimana sih Ji? Beda emang. Oke, gua gulung, selamat sore. Jangan kabur. Oke. Dan bahkan kali ini RRQ Hoshi sudah mengamankan Cloud. Buka, silakan lanjutkan tadi. Iya, kalau misalkan kita ngomongin masalah Baxia, kalau diamankan sama cewek, artinya dia gold laner. Gold lanernya ketemu sama Benedetta. Adu rotasi nantinya. Kita akan melihat nantinya gimana cara mereka nge-clear minion dengan cepat, walaupun kita tahu sendiri bahwa Baxia akan kalah cepat dengan Benedetta. Tapi untuk segi rotasi, dia punya Baxia Shield Unity yang memungkinkan untuk Baxianya sendiri melenggang leha, datang dengan tiba-tiba dan langsung menubrukkan badannya dengan Pak Pulung sering bilangnya batu bless. Iya. Yang seri. Baik Pak, cuman kan kita nggak tahu ya ada penabur paku di daerah mana aja untuk di lane of down nantinya. Piring tetangga aja. Piring tetangga. Sampai piring tetangga bro, tiap hari bro sama Baxia bro. Ini dijamin Esmeralda sih bakal, ya namanya mama berantem sama bapak-bapak ya begitulah ya. Iya. Dan Alice ini adalah hal yang baik banget. Kenapa? Biar tidak ada yang ngedive ke arah belakang, berarti tandanya Finn bakal memakai Whisking akan pakai 1 buah hero. Dan ini respect win bukan sih? Lebih tepatnya untuk keboots. Benar, respect. Tapi ini si Whisking bakal pakai 1 hero, Be. 1 hero ini. Masa 2? 1 dong. Yang bakal berada di arah backline. Apakah Selena? Oh no, Selena di arah. Enggak, udah di ban. Aku feelingnya lebih ke Kagura nggak sih? Gak tahu sih kalau itu. Masih belum tergapai di angan-angan dan impian jiwa dan ragaku. Waduh. Meanwhile Onyx Esports kayaknya harus mengamankan 1 buah tank. Pin Khalid, it's okay karena Khalid bisa ngedive ke arah Yusin Sin. Dan Khalid bisa menjadi salah satu hero yang buying time ketika team fight terjadi. Bentar, Khalid kalau ketemu sama Baxia gimana Ji? Menang Khalid atau Baxia? Menurut menang Khalid atau Baxia? Gue menang Baxia. Baxia ya masih ya? Iya kan masih. Tapi alot banget karena nanti ketika udah mau menang, itu kan Khalidnya masih harus quick send guard. Iya. Gue juga mikir yang sama sih, kayak
kalaupun nanti emang mereka mau ngambil Khalid dan ditemuin lagi sama Baxia, kayak bukannya Gua sih ini juga Baxia ya. Iya, tetap. tetap malah dimenangin sama Baxia. Jadi Spam kayaknya sama ini loh, spam sama cutting regionnya itu sebenarnya Iya, yang bikin iya, dia iya. menang. benar-benar makanya. Jadi menurutku kayak kalaupun mereka ngambil Khalid kayaknya di kontes langsung dia sama Baxia-nya. So, Ini pasti bakal I don't banget. know. Tapi dua hero Masih terakhir dari Onyx Esports gue nggak tahu entah kenapa ada di otak gue ini antara Uranus dan juga satu magical damage lainnya bisa diambil oleh Onyx Esports. seperti Ini bisa apa? Magical damage-nya. Eudora, Eudora oke, Matildanya Eudora dan Gigi juga Boy. Uranus mungkin untuk Onyx Esports dengan dua hero nantinya. Oke, bentar, gue lihat dulu ya. Oke, Oke, Sylvana. No, dia si ambil Sylvana ini dia kemungkinan Buat besar possibility banget untuk Digi sebenarnya. Possibility banget, tapi gue nggak tahu apakah Onyx Esports bakal ngambil itu. Akan Karena- ke Uranus nih, di otak gue Uranus banget. Uranus kenapa ya? Digi is oke menurut gue. Uranus Uranus. Gigi oke, Uranus Rafaela juga oke Iya, tiba-tiba. pokoknya Uranus. Iya. Karena gini, ini bakal yang make tapi balik lagi. Dia nanti yang pakai Rafaelanya misalkan kayak gitu. Tapi gini nggak bisa, Kibo Mhm. itu bukan tipikal untuk melakukan cover sih menurut gua. Tapi Dia per- lebih ke arah initiator. Backplay ya. Iya, make play. Tapi untuk yang kita tahu sendiri bahwa Kibo sempat juga menggunakan Matilda di sini. Iya Dan sih, tidak benar. menutup kemungkinan kalau emang mereka mau damage, mereka all out ke match damage. Kagura let's say. One. 1-1. Wow. Kaja. Aja, tidak ada yang benar remedial No, no, kita no, semua. no, no. Enggak. No, ini berarti tetap Iya, di offline Boots bakal pakai Baxia, cewek bakal pakai One. Kajanya Drian. Kajanya enggak, no. 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 Kaja mid, Pak. Kajanya si Kiboy, men. Kan gue udah bilang, Hmm. dia inisiator, men. Dia berat. Ngerti nggak? Kalau dia pakai hero-hero yang nggak bisa nge-engage balik gitu loh. Nggak bisa narik, itu berat. Dan di sini soalnya pinnya udah Oke, pasti iya, bakal iya. nangkep banget. Oke, boots-nya yang open map berarti dengan escape ability Lightning satu-satunya escape Iya. ability. Dia harus bener-bener wise berarti. Dia nggak boleh asal narik, itu yang pertama poinnya. Mhm. Karena di sini, balik lagi aku bilang, ada Kagura sebagai hero dari Wiz. Yap. Dan Kagura, untuk escape mechanism, dia cukup cepat dengan menggunakan Rasha Umbrella V-nya. Yes, dan kali ini 10 hero sudah diamankan. Ini Dan dia. kita bakal mengawal permainan dari The Royal Derby di FPL season 7 untuk pertama kalinya. Dan buat kalian semua, para sahabat Onyx dan juga para Araki Kingdom, buktikan kekuatan kalian semua. Like, tancapkan like-nya, pecahkan kalau bisa sampai semuanya orang like. So, kita langsung masuk ke match yang pertama, The Royal Derby FPL season yang ke-7. Oke, first Royal Derby dimulai. Onyx, Dryan, dan Dryan dong, Drian. Dryan. Mama tadi ke bawah-bawah 5-5-nya gitu ya. Rice uduk ya. Uduk rice, oke, nasi uduk baik Bapak ya. Oke, Kaka, seperti yang udah gue duga, akan menggunakan Benedetta dan juga Boots bakal melawan seorang R7 Drian berada di depan bersama seorang Keyboy Skylar. Lihat, Skylar adalah salah satu mid laner yang agresif seperti yang udah gue bilang, sama kayak Sans Pixel dari seorang Skylar ini Kapulu. Iya, dan sementara untuk Sun sendiri masih mengamankan Carolito Wanderer, retry-nya udah digunakan, tapi di bagian bawah Takan sedikit lagi SP tersisa, Phantom Slash di babat abis first blood untuk cewek. Wow, jajan banget di awal-awal. Ini nggak baik banget kalau untuk One dikasih makan dalam early game. Permainan luar biasa, R7 masih mau lebih di sini. Sans bakal coba memberikan damage, tapi Boots is coming. Menuju ke arah seorang R7, masih coba untuk menang. Gak ada satu warna terus saja bahkan diamankan. R7 memilih untuk mundur terlebih dahulu. David, flicker yang digunakan. Mau tidak mau daripada ada langsung poin tambahan untuk tim Onyx Esports. Oke, sementara itu udah ada satu Rio of the yang langsung dikeluarkan begitu aja oleh oleh Kajanya yang mengakibatkan tadi ada sedikit sentuhan setruman cambukan yang dirasakan oleh Kagura dan juga beberapa player lainnya. Wow, bisa dibilang keuntungan dari tim Onyx Esports. Mereka walaupun harus sekaratul dari seorang Sans, tapi memilih untuk sabar sedikit demi sedikit. Yap. Di arah bottom lane, cewek bakal coba farming terlebih dahulu Papulung. Dan Keyboy mengganti rotasi, bakal langsung ada Soul Bloom di sana. Skylar memilih untuk mundur, gak dikasih rotasi. Di-cutting begitu saja oleh support dan juga tank dari tim Onyx Esports. Oke, Taka bersembunyi dulu di dalam rerumputan, santai dulu Phantom Slash dikeluarkan, tapi cewek berhasil mendapatkan 3 poin weakness-nya. Di bagian tengah sana udah ada beberapa pertarungan yang terjadi, sedikit lagi SP tersisa. Skylar pun menjadi korban dari Masih mau coba lobby di arah Soblan, dia bakal coba dihindari. Kali ini gak bisa berbuat banyak dan bahkan Piri tetangga dari seorang Boots harus menumbangkan. Meanwhile ditukar oleh arah seorang cewek di bottom lane.
Masih mau lebih Suns punya Retribution. Ada R7 di sana, apakah Falling Star Moon yang berhasil mengamankan dan langsung saja Retribution. No! Hampir saja almost diamankan oleh seorang R7. Keyboy menyelamatkannya. R7 gak bisa apa-apa lagi, gak boleh pulang. Maunya digoyang dan ditumbangkan oleh seorang Keyboy. Keyboy. Burung bukan sembarang burung. Ini burung agresif yang melihat celah sedikit langsung dipatok. Kukuruyuk. Pertok ya. Coba sekali lagi kukuruyuk ayam, Pak. Anyway. Yes. Goldnya ini beda langsung ke arah sekitar 1.700 dan aku nggak ngerti lagi gimana ngejelasinnya. Kalau misalkan dari semua lini team fight, dari awal game ini mereka benar-benar bermain agresif dua-duanya. Yes, dua-duanya agresif. Sebenarnya Skylar ini agresif, cuma bedanya Yeses dengan Cloud, daya dobrak di early-nya itu lebih kuat Yeses. Dia punya basic attack, dia punya power burst yang lebih besar dibandingkan seorang Cloud. Itu yang membuat Skylar nggak bisa barbar seperti Suns di early game yang 4 poin diamankan oleh tim Onyx Esports. Wah, di swap antigen aja. Sekarang kita lihat udah ada Divine Judgment. Berhasil mendapatkan Kara Sylvananya, mau kemana nak? Kamu pun tidak selamat. Ditungguin begitu saja. Bahkan Finnya gak bisa berbuat banyak di sini di arah bottom river. Keyboy menjaga pergerakan atas seorang cewek dengan cukup baik. Di menit yang ketiga, kali ini final blow telah dikeluarkan oleh seorang Taka. Langsung coba clear ini di arah bottom lane. Gimana Profesor? Menit 3 udah Corrosion Side, bahkan dari ceweknya sendiri ini bakal jadi keunggulan banget bagi teman-teman tim Onyx Esports. Snowballing udah terjadi walaupun 2-1-0 di sini dari KDA yang diamankan oleh cewek. Yes. R7 Sakaratul Maut memilih untuk mundur, tapi sayang satu piring tetangga dari seorang Butska berhasil kena karena R7 dan Suns pun lebih memilih untuk mendapatkan gold buff. Farming. Mountain Shocker dibuka untuk Vision, Rian dan juga Keyboy biar tahu keberadaan di mana seorang Finn bakal bisa diambil, bakal bisa dilukit kali ini. Tapi cewek dari bottom lane, dia standby on position. Ke gap sekarang posisinya langsung dicolok begitu aja. Akankah Divine Judgment lagi dan lagi? Ditarik begitu saja, wanna play from Keyboy. Langsung ada crossbow yang menuju ke seorang Whiskey mencoba dilihat dan hampir saja double kill didapatkan oleh seorang cewek. Tapi ternyata diamankan oleh seorang Rian. Permainan yang luar biasa dari tim Onyx Esports. Wow, baik banget tadi crossbow tanknya berhasil mendapatkan 2 orang. Dan sekarang purple buff-nya akan menjadi milik dari Suns. Nikmat banget. Zoning out-nya sih perfect banget. Gimana tadi kita melihat Finn udah menggunakan Imperial Justice yang menutup belakang, tapi ternyata Divine Judgment membatalkan hal tersebut. Dan thanks to Drian, movement speed tambahannya dari satu buah Guided Wing ini bener-bener kayak nyelamatin banget sih. R7 mencoba untuk melakukan cutting minion di arah top lane. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Final blow lagi dan lagi hanya untuk clear minion saja. Taka pun tak berdaya di arah bottom lane. Karena keberadaan dari seorang Keyboy yang nge-take care, yang nge-babysit seorang cewek. Yang membuat Mountain Choker kali ini harus dibuka. Agar tahu keberadaan di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi, Bapulung. Kelihatan sudah. Ini dia itemnya Bung Kabe. Iya, kalau misalkan kita melihat bahkan Skylar masih OTW ke arah Demon Hunter Sword. Dan dia tidak menjadikan dari Raptor Masjidnya. Suns udah menuju ke arah BOD dengan Raptor Masjid. Mid lane ada bakal coba dipasai Bradasi, ternyata di situ tidak ada apa-apa. Dalam situ bagi lagi Finn bakal diparisan Finn. Kali ini berteman oleh seorang Whiskey ke arah base. Harus berdua. Mereka gak punya daya 12 di arah mid lane. Even though seorang Esmeralda gak bisa menuju ke arah mid lane dan Taka melihat celah kecil dan langsung coba untuk mendapatkan turret di arah bottom lane. Runtuh sudah area pertahanan yang ada di area mid lane yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Di bottom lane sekarang ada pergerakan lagi dari Suns-nya. Ini dia celengan kelomangnya akan segera diambil. Akankah Taka bisa direbut juga? 1 poin weakness-nya udah 2, masih menyisakan 2 lagi. Tapi ada wave minion yang membantu untuk bisa mendapatkan 1 outer turret lagi. Dan lagi gue gak pernah bosen bilang kalau RRQ Hoshi adalah tim yang paling susah diambil mid turretnya. Tapi Skylar kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu. Langsung ada Screaming Eagle dan bahkan kita lihat Skylar-nya gak bisa dilepas begitu saja. Whiskey langsung ada stiker Lemon dari seorang Boots kali ini memanggil keributan atas tim RRQ Hoshi. Ingat, kalau stiker Lemon telah dikeluarkan, RRQ Hoshi bisa mendapatkan buff kadang-kadang sekitar 20%. Wah. Hitungan sendiri itu 20%. Rambut berwarna 10% Rudemek ya. Stiker Lemon bro. Iya. Rambut gak salah. Gak salah. Tapi ya dari segi gold ya, emang ini bener-bener udah mulai overwhelm banget. 6.000 gold dan top lane kalau dihancurin bisa bahkan menuju ke angka sekitar 7.000. Oke. Inilah kenapa priority picknya lebih ke arah YSS 40. Karena power ability dari hero basic itu sendiri di early game
yang membuat dia punya keunggulan cukup banyak dengan hero-hero agresif Iya. yang mereka miliki. Dan jangan lupa Iya. juga bahwa Yi Sun Shin itu termasuk jungler yang untuk farmingnya ini tier S. Bisa, Farmingnya. bisa sendiri ya? Farmingnya ini bisa sendiri, dia juga kalau misalkan untuk mapping, dia juga bisa ngecek dengan berbagai macam cara. Clear minionnya di level 1 lebih Di level cepat 1 lebih Yesa cepat. dibandingkan seorang Cloud. Benar Dan sekali. bahkan Skylar memilih Lamiro Image ke arah belakang. Rian berhasil Wah, mendapatkan dengan sebelumnya. Membaikan bulir-bulir jeruk tambahan dari seorang Rian memeras seorang Skylar dan Skylar harus tertunduk lemas dari bottom lane. Win mencoba untuk mendefend di arah mid lane. Sedangkan Rian mencoba untuk mengarah ke arah belakang. Ingat, Rian belum ada screaming eagle dan kali ini turret sudah didapatkan oleh seorang San sekali ini gak santuy banget untuk benar-benar dapatkan poin, bahkan inhibitornya dipaksakan Pak Polo. Yo, ini udah ada lagi soul belumnya, lihat aja ke arah R7. R7. Bahkan Esmeralda efeknya kayak begitu, meriang, demam panas tinggi, bibir pecah-pecah, tulang punggung retak juga bisa jadi itu, Pak. Bener banget kata Pak Polo, ini benar-benar meriang, merindukan kasih sayang di arah Waduh. mid lane dari para pemain dari tim RRQ Oshi mencoba untuk mendefend. Turret inhibitornya bakal coba dipaksakan keadaannya gak peduli apapun yang terjadi cewek. Kali ini Finn berada ke depan, Mineral Justice gak ada yang kena sama sekali, bahkan covernya cukup baik dan lihat Kipoy. What a flicker yang dia mendapat, berhasil mendapatkan satu momen taman. Taka pada blokar belakang, gak bisa berbuat banyak. Iglesias mendapatkan Motus Shocker, hujan api, malah bapak kau hujan api. Membuat para pemain RRQ Oshi porak-poranda. Iya, menyisakan 3 player aja. Bahkan sekarang kita lihat Skylarnya pun gak bisa berbuat banyak. Mulai masuk lagi, ditabrakin ke bagian dalam, Driannya juga langsung maju ke bagian depan. Memukul mundur R7 sedikit lagi. Ya ampun, udah kayak keuangan pulung di akhir bulan itu. Iya benar-benar sakarat. Tapi Drian bakal coba fokus ke area ini bisa di atas top lane. RRQ Hoshi di menit yang ke-8 harus kehilangan inhibitor turretnya Pak Polo. Iyo, ini dia kehilangan lagi satu area pertahanan. Sementara cewek sekarang mendapatkan purple buff. Ini akan menunjang lagi penggunaan mananya. Wah, brute force juga. Brute Waduh. force juga sudah diamankan oleh seorang cewek. Di menit yang ke-9, dari awal first blood dia udah mendapatkan 200 gold. Dan bahkan dengan adanya Oh my leading phase dari Ghostnya. god, 4 orang mencoba mengejar seorang Drian bahkan gak berhasil sama sekali. Meanwhile kita lihat ada Bapak Lord yang terhormat di arah top lane. Di menit yang ke-9 kali ini, Finn bakal coba untuk ngebuka vision. Informasi telah diberikan, Mountain Shocker dibuka. Lebih memilih untuk mendapatkan informasi yang jelas, padat, dan rajin menabung. Waduh. Yang terakhirnya Gak sih, apa-apa ya. gak apa-apa sih. Kita iyain aja dulu untuk sekarang ada perbedaan 4 level antara Skylar dan juga Sun. Sebentar itu sedikit lagi NP dan berhasil diambil Lordnya. Bus membuka jalan langsung ke arah belakang. Coba dipasang dengan aja satu buah kores pas. Whisking bakal coba ditangkap. Ternyata Kiboy bener-bener sabar. Ini bisa dibilang the next level sabar. Wah, the next level tabah, the next level tabah. Stiker Waduh. RRQ. Memanggil keributan Kiboy di sini sepertinya. Stiker Lemon belum nongol nih jauh-jauh ini nih ya. Jangan sampai memancing keributan kali ini dari seorang Kiboy. Lihat, tas. Kalau kata Bung Kornet, ribut tuh Kornet. Tas. Tas. Kayak gitu terus. Tas. Bacot dia doang yang bisa kenceng banget tasnya ya. Iya, final blow dari seorang Taka. Mencoba untuk clear minion saja. Kak Taka bakal coba untuk cutting memilih untuk mode terlebih dahulu. Yap. Para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini harus mendefense apa yang ada di arah mid lane. Lihat, Bapak Lord terhormat udah mulai masuk ke arah base. Udah mulai Mountain Shocker dibuka. Boots bakal berada ke arah belakang. Whiskey Sakar Mount. Bapak Lord menuju ke arah base. Belum ada yang follow up tapi menuju ke arah ini bisa sehari di arah top lane. Dan sudah hilang. Lihat Pencari Monster Colek. Di arah belakang Finn ke arah yang follow up. Dan ini lihat. Blessing duet dengan damage sama sekali. Bahkan lihat di situ sama membawa telah dihilangkan. RRQ kehilangan 2 playernya. 3 player hilang. Dan bahkan 4 player hilang. Hampir terwipe out dari suara sekalian. Dan ini bencana untuk RRQ Hoshi. Bencana dikurung Skylarnya mau kemana deh, dipanggil aja. Udah ada stikernya langsung nongol. Ini dia, ini poin weaknessnya sedikit lagi. Tapi mereka mengorbankan dirinya agar bisa mendapatkan ke arah best turretnya. Onyx 1-0. Wow. Wow, bagaimana mereka menyelesaikan gamenya dengan sangat-sangat bersih. Mereka